Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jumadi, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022. Nomor peserta PPG 1213 47001103 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hari ini Senin 18 Juli 2022 melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 di sekolah SMK Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 10 Desain Permodelan Informasi Bangunan 2. Judul RPP Menghindari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabar yang sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak sekalian, kita tadi telah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, saya ingin memeriksa kehadiran kita semua pada hari ini. Saya absen dulu ya. Armayani Intansari. Hadir, Pak. Aulia Fauzan. Adis Darmawan. Hadir, Pak. Azhara Latifah Aulia. Izin, Pak. Izin ya. Deva Widriani. Hadir, Pak. Ya, nampaknya hadir semua nih Mbak ya. Alhamdulillah hari ini kita hadir 17 orang. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, saya mau tanya dulu beberapa orang ini. Adis Darmawan, apa kabarnya? Ya, Pak. Ya. Kabar saya hari ini alhamdulillah sehat, Pak. Siap untuk belajar ya? Siap, Pak. Oke, kita lanjut terus. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca isi Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, Al-Isra dan Surat An-Nur. Sama-sama kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi kita telah membaca ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran kita baca menambah ruhiyah kita. Amin. Ya Allah. Jadi anak-anak sekalian, kita hari ini sebelum belajar kita nyanyi dulu, meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari sama-sama nanti kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pada anak sekalian, silakan untuk berdiri.
Alhamdulillah tadi kita telah menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan menambah semangat nasionalisme kita. Amin ya rabbal alamin. Dan guys sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada Pak, saya. Ya. Apa kira-kira Yopi? Tentang iman kepada Allah dan 7 Asmaul Husna. Apa kira-kira kesimpulan dari materi itu? Bagaimana kita meneladani Asmaul Husna? Iya, kita kasih plus untuk Yopi. Oke, tadi disebutkan Yopi, minggu yang lalu materinya tentang iman kepada Allah 7 Asmaul Husna. Ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Artinya apa? Untuk meneladani Asmaul Husna, kita bisa menerapkan materi kita hari ini bagaimana kita menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak sekalian, materi sangat penting bagi kita, apalagi kaum ini usia remaja. Bagaimana kita memahami pentingnya bahwa mendekati zina itu dilarang oleh Islam. Maka ini sangat penting, oleh sebab itu serius kita mengikuti pelajaran hari ini. Insyaallah siap ya? Anak sekalian, untuk biar semangat kita yel pada hari ini. Nanti kalau saya bilang apa kabar semua, akan jawab alhamdulillah luar biasa. Kalau saya bilang SMK, menjawab bisa. Kalau saya bilang BMW, jawabnya apa? Bekerja, lanjut, berusaha. Bisa ya? Ini kita tes. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. SMK? Bisa. BMW? Bekerja, lanjut, berusaha. Ini kita kasih plus. Baik anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini coba kita lihat di layar laptop kita. Pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari pelaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina setelah melakukan pengamatan video pembelajaran dan masalah pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina setelah melakukan diskusi kelompok. Ini tujuan pembelajaran kita. Sudah paham ya? Nah, sekalian, pada hari ini kita ingin melakukan kegiatan yang pertama nanti kita mendengarkan video, kemudian akan amati, kemudian kita bagi kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi. Nanti ada masalah yang saya berikan, kemudian nanti presentasi di depan, dan kemudian nanti kita ada permainan di akhir setiap program kelompok ke depan untuk menjawab tebak kata yang ada di dalam papan tulis. Ada gaduh nanti. Oke, siap ya belajar kita ya? Siap. Oke, kita ya dulu. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. SMK? Bisa. BMW? Bekerja, lanjut, berusaha. Anak sekalian, coba nanti kita simak video yang saya putar. Nanti kalian kasih komentar. Perhatikan baik-baik dari video ini. Sekolah akibat wabah virus corona ternyata tidak dimanfaatkan belasan pelajar di Bojonegoro untuk belajar di rumah. Belasan pelajar justru asik berbuat mesum di kamar kos bersama pasangan masing-masing. Polisi yang menerima adu masyarakat melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan oleh petugas Satuan Sabara Polres Bojonegoro yang berlokasi di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Ledok, Kulon, Kecamatan Kota Bojonegoro. Saat ditanya petugas, mereka beralasan hanya bermain-main. Sedikitnya terdapat 6 pasangan yang dipergoki petugas di dalam kamar, bahkan satu di antaranya diduga pasangan trisam 2 laki-laki 1 perempuan. Kamar kos disewa secara harian dengan tarif Rp100.000. Kompol Jenny Al-Jauza mengatakan para pelajar ini diamankan ke Mapolres untuk dilakukan pembinaan guna memberikan efek jerah. Orang tua masing-masing diminta untuk menjemput. Selain itu, pihak kepolisian juga akan memanggil pemilik rumah kos untuk diperiksa. Kan disuruh ke rumah aja, di rumah aja. Tadi ada makanan. Oh, makanan. Tapi di kos-kosan. Ya tadi dia disebut di rumah. Di rumah. Tadi di rumah ya. Maka disebut di rumah.
Tadi kita telah mendengarkan video rekaman ini, berita ya, fakta yang terjadi di lapangan. Kira-kira apa pendapat kalian, tanggapan kalian? Silakan. Pada Anda, silakan kasih tanggapan terhadap video yang kita putar tadi. Ya. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Bagaimana menghindari pergaulan bebas ya? Tadi ikut pergaulan bebas. Kita kasih plus dulu. Ada yang lain silakan. Yang lain silakan. Ya silakan. Saya ingin memberi tanggapan tentang video tersebut. Seharusnya ketika libur itu digunakan untuk belajar, bukan untuk melakukan kegiatan mesum yang sangat dilarang oleh agama Islam. Oke, kita kasih plus. Ya silakan. Bagaimana pandangan Islam dalam hal tersebut? Oke, kita kasih plus. Terima kasih tadi telah ngasih tanggapan respon terhadap video pembelajaran kita. Tadi ada yang nanya bagaimana Pak menghindari pergaulan bebas, bagaimana konsep Islam terhadap pergaulan tersebut. Inilah yang akan kita diskusikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siap semuanya ikut untuk belajar pada hari ini? Oke, siap ya? Siap Pak. Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok ke dalam 4 kelompok. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Oke. Ya, bagi kelompoknya. Baik, anak sekalian, tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Oke, ini kelompok mana? Kelompok apa namanya? Usman. Ini? Ali bin Abi Thalib. Ini? Oke, ada 4 kelompok. Di sini akan saya bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Satu kelompok satu aja, nanti ini untuk bahan diskusi. Oke ya, ini LKPD-nya untuk kelompok Usman bin Affan. Kemudian untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok mana yang belum dapat? Kelompok Hatta. Oke. Kemudian Abu Bakar ya. Oke, anak sekalian, sudah dibagi tadi LKPD-nya ya? Sudah Pak. Oke, kita kasih arahan dulu bagaimana mengerjakan LKPD. Di LKPD sudah ada pokok masalah yang akan kita pelajari. Nanti kalian diskusikan setiap kelompok. Nanti baru presentasi ke depan. Nanti kita buat nanti diskusi, ada yang menanggapi. Baik, untuk menentukan, ini kan ada 4 kelompok, ada 4 masalah. Untuk menentukan supaya adil mana masalah yang dibahas kelompok, saya minta perwakilan kelompoknya ke depan. Baik Pak. Ya, ayo cepat ke depan. Satu kelompok, satu orang perwakilan, ayo ke depan. Baik, anak-anak sekalian, ini ada 4 bahan diskusi, bahan masalah. Perwakilan kelompok kan udah ke depan, tinggal ambil satu kelompok satu. Ya, silakan ambil nak. Ayo ambil. Iya. Oke, silakan dari sana. Buka kan masalah berapa? Ya Bang? Masalah 3. Ketiga, buka. Masalah 1. Masalah 1. Masalah 2 Pak. Oke, sudah tahu masalahnya ya? Oke, kita kasih plus. Ya, silakan duduk di kelompoknya. Oke. Masalah 1 tadi kelompok mana? Umar bin Hatta. Umar bin Hatta. Ya, ini kelompok 1. Masalahnya, mesum di belakang rumah dinas bupati 2 biji ditangkap. Ini sudah ada di LKPD ya, sudah ada di LKPD. Kelompok masalah 2, kelompok berapa? Kelompok Usman bin Affan. Mesum dengan ABG, kemudian DAT dihukum cambuk. Masalah 3, kelompok berapa? Iya, apa itu? Suami. Iya. Masalah 4, kelompok berapa? Bakar ya. Perkosaan di Bandung divonis hukuman mati. Oke, kalian lihat di LKPD sudah ada masalahnya. Kalian diskusikan di antar kelompok kalian. Apa kira-kira penyebab perbuatan tersebut terjadi? Kemudian apa solusinya? Kira-kira. Dan yang terakhir, pandangan Islam gimana tentang perbuatan tersebut? Ini diskusikan di kelompok kalian, cari sumbernya, bisa dari buku, bisa dari internet, diskusikan dengan sebaik-baiknya antar kelompok. Oke, siap ya? Oke, siap anak ya? Siap Pak. Oke, SMK? Bisa. Oke,
silakan diskusikan tiap kelompok. Kan kita dapat permasalahan nomor 2 nih tentang mesum dengan ABG pemuda Aceh dihukum campur sekali. Menurut kalian sebab-sebab mengapa masalah tersebut terjadi itu kayak mana? Ada yang bisa kasih jawab? Ya, nah diskusikan di antar kelompok ya, diskusikan ya, silakan. Kurangnya pengertian dari orang tua. Pergaulannya yang kurang sehat. Kurangnya ilmu keagamaan. Boleh, Mama? Ada lagi nggak misalnya? Jadi masalah yang kita bawakan adalah tentang suami pergi sholat tarawih ke masjid, istri malah kepergok bawa selingkuhan ke rumah. Nah, menurut kalian solusi dari permasalahan yang terjadi ini tuh apa? Menjaga aurat, menjaga kehormatan. Baru kayaknya menjaga pandangan. Itu ya. Oh, diskusikan ya. Baik, Pak. Diskusikan lagi, cari lagi informasinya. Oke, ada gimana konsep Islam, pandangan Islam tentang perbuatan tersebut? Ya, oke. Masalah kita adalah musim di belakang rumah dinas Bupati Langkat, 2 ABG ditangkap. Menurut kalian apa pandangan Islam tentang masalah tersebut? Ya, coba dicari ya. Ya, silakan. Pandangan dalam Islam tercantum dalam kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 24. Bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Kandungan Quran surat An-Nur ayat 2, perintah Allah untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pezina laki-laki, untuk memberikan syok terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. 2. Pada pelaksanaan hukum tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. 3. Pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Judul masalah kita, Heri Wirawan pemerkosaan santri divonis hukuman mati. Menurut kalian ini perbuatan zina apa? Ini dinamakan dengan zina musang, yang dimana laki-laki sudah menikah melakukan zina. Saya tambahkan, dalam Islam hukuman dari pezina tersebut adalah dirajam sampai mati. Baik, anak kalian, tadi saya lihat sudah diskusi tiap kelompok, dan sekarang ini program kelompok untuk presentasi ke depan kita diskusikan lebih lanjut. Nanti kelompok yang lain memberi pertanyaan dan bisa menanggapinya. Oke ya? Oke. Siap? Siap. Kita kasih janjian dulu. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Bisa enggak? Bisa. MW bekerja lanjut wirausaha. Baik Anda sekalian, ini kelompok Ali bin Abi Thalib presentasi. Mohon diperhatikan, nanti kalian ngasih pertanyaan dan ngasih tanggapan. Pada kelompok Ali bin Abi Thalib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Eji Dewi Aryansyah Putra. Saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan masalah yang akan kami bawakan adalah tentang suami pergi sholat tarawih ke masjid, istri malah kepergok bawa selingkuhan ke rumah. Sebab masalah itu bisa terjadi karena kurangnya rasa kepercayaan pasangan suami istri, kurangnya iman, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, kurangnya pendidikan agama, dan tidak mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Solusi dari permasalahan yang terjadi adalah menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, mengamalkan ayat suci Al-Quran, rajin beribadah, dan memperkuat iman. Konsep atau materi Islam dalam permasalahan kali ini adalah zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak ada hubungan pernikahan. Yang kedua, Quran surah An-Nur ayat 2 dan Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Yang keempat adalah zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah sama sekali. Itu tadi presentasi dari kami.
Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman bin Affan izin bertanya kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Apa pendapat kalian tentang pergaulan bebas? Iya, berikan. Kami persilakan untuk kelompok yang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Ya. Saya dari kelompok Umar bin Khattab ingin bertanya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Iya, berikan aplaus untuk kelompok Umar bin Khattab. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar Al-Siddiq ingin menanyakan isi kandungan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Iya, berikan aplaus untuk kelompok Abu Bakar Al-Siddiq. Baik, anak-anak sekalian, tadi masing-masing kelompok telah memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Kita kasih plus sekali lagi. Lagi semangat nih kelompok Ali bin Abi Thalib untuk menjawabnya dengan yen-yen. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. SMK bisa. WMW bekerja. Lanjut wirausaha. Ya, kelompok penyaji kami silakan untuk menjawab. Dan yang akan menjawab soal pertama akan dijawab oleh Gita Aulia Pratuli. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Usman bin Affan, yaitu apa pendapat tentang pergaulan bebas. Pergaulan ini cenderung mengabaikan norma termasuk agama sehingga menjerumuskan pada perbuatan buruk termasuk zina. Buat kelompok Usman bin Affan, apakah jawaban teman kami bisa diterima dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Oke, ya lanjutkan. Dan saya lanjutkan untuk soal yang nomor 2 akan dijawab oleh teman saya yang bernama Firda Aulia. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok Umar bin Khattab. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, menutup dan menjaga aurat, selektif dalam memilih teman bergaul, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Buat kelompok Umar bin Khattab, apakah jawaban teman saya bisa diterima dengan baik? Bisa. Oke. Dan kita lanjuti soal yang nomor 3 akan dijawab oleh teman saya yang bernama Eji. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq, yaitu isi kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali, masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pezina laki-laki, untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Buat kelompok Abu Bakar Siddiq, apakah jawaban teman saya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, luar biasa tadi penampilan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan nanti kelompok yang lain lebih bagus lagi ke depannya. Amin ya Rabbal alamin. Kita kasih plus kembali kelompok Ali bin Abi Thalib. Baik, anak-anak sekalian, lihat di sini ada alat peraga menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini ada amplop berisi pertanyaan-pertanyaan tentang materi kita. Tolong perwakilan kelompok yang bagus-bagus, yang cepat-cepat ke depan. Nanti kita bermain dadu. Angkat dadu ini menunjukkan nanti amplop dan mengambil pertanyaannya dan langsung dijawab. Oke, paham ya? Oke, silakan ke depan perwakilan kelompok. Ya.
Ayo cepat nak, ayo cepat. Iya. Ayo. Oke, kelompok Abu Bakar silakan. Iya, amplop 5. Silakan ambil kelompok amplop 5. Kelompok Abu Bakar. Iya. Ke depan dulu. Nanti bacakan pertanyaannya, langsung jawab. Apa itu perbuatan zina ghairul muhsan? Iya, belum jawab. Zina ghairul muhsan adalah perbuatan zina oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukumannya dera atau dicambuk 100 kali. Oke, kita kasih plus. Silakan. Nomor 1, iya, silakan ambil amplop 1, ya cepat sedikit. Iya. Amplop 1, kira-kira apa isinya ya? Amplop 1. Amplop 1. Apa isinya, mobil ya? Oke, silakan baca nak dan jawab langsung. Jelaskan bagaimana cara menghindari zina. Iya, silakan. Cara menghindari zina, menjaga pandangan, menjaga aurat, menjaga kehormatan. Iya, kita kasih plus. Yang nomor 2, silakan ambil. Amplop 2, kira-kira apa isinya ya? Mobil pula nanti ya kan? Uang. Amplop 2, ya, silakan. Pengertian zina muhsan. Iya. Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, hukumannya dirajam sampai mati. Iya, kita kasih plus. Amplop terakhir, Rasman bin Affan. Ya, silakan. Iya, ulang. 3, iya. Nomor 3 ada apa ya? Jangan kulkas sebelah kan? Nomor 3. Ya, bacakan Aulia dan jawab. Jelaskan kandungan surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya. Dan janganlah kamu sekali-kali mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang buruk dan menjauhnya. Apa kira-kira kandungannya? Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi di dalam Islam itu dilarang. Oke, kita kasih plus. Ya, silakan kembali ke tempat perwakilan kelompoknya. Anak-anak sekalian, tugas selanjutnya nanti karena waktu kita tidak sempat, kalian kerjakan soal di Google Drive. Ada ya di LPD ini setelah nanti saya nilai. Oke, siap ya? Nanti dikerjakan ya? Oke. Anak-anak bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Saya minta pada 2 orang, yang satu putri dan satu putra. Silakan, siapa yang bersedia? Saya Pak. Ya, Jis, silakan Jis. Kita refleksi dulu Jis. Alhamdulillah saya dapat mengerti isi dari Quran surat An-Nur ayat kedua dan Al-Isra ayat 32. Mudah-mudahan kita dapat mempraktekannya. Oke, amin. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan, Amelia. Apa perasaannya? Apa informasinya? Gimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Silakan, Nak. Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan pengetahuan yang baru dan semoga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita kasih plus sekali lagi. Anak-anak sekalian, alhamdulillah rangkaian pembelajaran kita hari ini nampaknya telah selesai. Saya ingin sampaikan kembali lagi materi kita hari ini menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina tentang surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Al-Isra 32 kandungannya adalah bagaimana kita menghindari perbuatan zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Kemudian surat An-Nur ayat 2 hukuman bagi pelaku zina. Ya baik yang muslim maupun yang tidak muslim tadi sudah kita bahas. Nah oleh sebab itu materi ini sangat bagus dan mohon sama-sama kita untuk mempraktekannya agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Saya merasa senang Anda semua bisa aktif diskusi. Mudah-mudahan materi kita, pembelajaran kita hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam rangka takwa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan. Kepada kelas untuk memimpin doa. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita telah menyelesaikan pendengar pada hari ini. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.